Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurtianti Ramdhani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Prodi Ekonomi Syariah kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi distorsi pada harga keseimbangan muslim yang dimana diberikan tugas oleh Bapak Dr. Syafarudin SAG MSI. Selamat menyaksikan. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang distorsi pada harga keseimbangan muslim. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian dari kamu memakan atau mengambil harta milik sebagian di antaramu dengan cara yang tidak benar atau batil, kecuali jika dengan jalan perniagaan yang didasarkan atas kerelaan antara kedua belah pihak di antara kamu. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah melarang kita untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Namun diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara ridha, yakni dilakukan atas dasar pilihan bukan paksaan. Jika demikian, maka penentuan harga keseimbangan muslim dilakukan atas dasar kekuatan permintaan dan penawaran di pasar sebagaimana telah dijelaskan pada materi-materi sebelumnya. Namun, harga keseimbangan muslim ini seringkali mendapatkan banyak gangguan. Gangguan ini disebut dengan distorsi pasar. Distorsi pasar yang mengganggu harga keseimbangan muslim yang dibahas dalam materi ini terdiri dari dua, yaitu distorsi pasar yang disengaja atau manipulasi pasar, dan yang tidak disengaja atau bencana alam. Distorsi pasar yang disengaja antara lain, yang pertama, rekayasa dalam permintaan muslim, yang kedua, rekayasa dalam penawaran muslim, yang ketiga, tadlis, dan yang keempat, takrir. Sedangkan yang tidak disengaja yaitu keadaan darurat, misalnya harga bahan pangan sangat mahal karena bencana alam dan lain-lain. Jika kelima ini terjadi, maka harga keseimbangan muslim tidak bisa bertahan lama karena terganggu. Karena itu, Islam memperbolehkan dilakukan investasi harga karena 5 hal tersebut. Selanjutnya yaitu manipulasi pasar dan gangguan alam. Manipulasi pasar yang mengganggu harga keseimbangan muslim yang dibahas dalam materi ini yaitu, yang pertama, rekayasa dalam permintaan muslim, yang kedua, rekayasa dalam penawaran muslim, yang ketiga, tadlis, dan yang keempat, takrir. Sedangkan gangguan alam yang mengganggu harga keseimbangan muslim yang terjadi secara tidak sengaja yaitu yang bencana alam. Baik, selanjutnya itu rekayasa dalam permintaan muslim. Rekayasa dalam permintaan muslim juga disebut dengan bai najasi, yaitu permintaan palsu yang diciptakan oleh produsen atau pembeli bahwa banyak permintaan pada produk atau barang yang ditawarkan dijualnya, lalu harganya dinaikkan. Bai najasi dalam Islam dilarang karena penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli. Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga agar dapat harga tinggi agar ada pembeli yang mau membeli dengan harga yang tinggi pula. Bai najasi dapat digambarkan dalam bentuk kurva seperti yang ada di sini. Selanjutnya yaitu rekayasa dalam penawaran muslim. Rekayasa dalam penawaran muslim terdiri ada dua, yaitu iktikar dan talaki rukban. Iktikar adalah menjual barang yang sedikit dengan menahan yang lainnya yang harganya yang lebih tinggi dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya, Rasulullah SAW bersabda, ketika seseorang atau pedagang mendengar harga
murah yang ia merasa gelisah, dan ketika ia mendengar harga yang mahal ia merasa senang. Seburuk-buruk seorang hamba adalah orang yang melakukan ikhtiar. Ketika Allah memberikan harga yang murah ia merasa susah, dan ketika Allah memberikan harga yang tinggi ia merasa senang. Sedangkan talaki rukban adalah mencegah masuknya barang ke pasar dan juga mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku dalam rangka mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Misalnya perdagangan kota atau pihak yang memiliki informasi yang lebih lengkap membeli barang petani atau produsen yang tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar yang masih di luar kota untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sesungguhnya. Mencari barang dengan harga yang lebih murah tidaklah dilarang, namun apabila transaksi jual beli antara dua pihak di mana yang satu memiliki informasi yang lengkap dan yang satu tidak tahu harga pasar yang sesungguhnya, dan kondisi demikian dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang lebih banyak, maka terjadilah penzaliman oleh pedagang kota terhadap petani yang di luar kota tersebut. Selanjutnya yaitu tadlis. Pasar yang ideal menurut Islam apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang akan diperjualbelikan. Jika salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasakan dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan atau disebut dengan tadlis. Hukum tadlis adalah haram berdasarkan pada hadis yang artinya orang yang bertransaksi jual beli barang ikhtiyar atau memilih selama keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka transparan, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang. Bentuk-bentuk tadlis antara lain, yang pertama tadlis dalam kuantitas, yang kedua tadlis dalam kualitas, yang ketiga tadlis dalam harga, dan yang keempat tadlis pada waktu penyerahan. Pertama, tadlis dalam kuantitas adalah mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli dalam jumlah banyak atau sedikit. Misalnya menjual sarung sebanyak 1 kontainer karena jumlahnya banyak dan tidak mungkin dihitung satu persatu, maka penjual mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli. Perlakuan penjual yang tidak jujur ini selain merugikan pihak penjual juga merugikan pihak pembeli. Jika penjual maupun pembeli tidak jujur, maka keduanya akan mengalami penurunan manfaat. Tadlis ini dalam kuantitas dapat dijelaskan dalam kurva seperti yang ada di sini. Kedua, tadlis atau penipuan dalam kualitas adalah menyembunyikan cacat atau kuantitas barang yang disiapkan. Misalnya pembeli membeli mobil bekas dengan daya 1300 cc, misalnya harga dengan 100 juta. Namun pada kenyataannya mobil bekas tersebut hanya dengan daya 1000 cc, misalnya dengan seharga 85 juta. Tadlis dalam kualitas dapat dijelaskan pada kurva yang ada di samping saya ini. Ketiga, tadlis penipuan dalam harga adalah menjual dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dengan harga karena ketahuan konsumen atau pembeli. Misalnya sewa taksi untuk jarak 2 km adalah Rp15.000, tapi sopir taksi menawarkan dengan harga Rp60.000. Setelah tawar-menawar disepakati suka sama suka dengan harga Rp45.000. Meskipun kedua pihak suka sama suka, namun hal ini dilarang karena kerelaan penumpang bukan kerelaan yang sebenarnya, tapi rela dalam keadaan tertipu. Tadlis ini dengan harga yang dijelaskan dalam bentuk kurva seperti yang ada di sini. Keempat,
Tadlis dalam waktu adalah menunda dan menunda waktu penyerahan barang kepada konsumen atau pembeli dari waktu yang telah disepakati. Meskipun tadlis dalam waktu tidak terkait secara langsung dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun sangat penting karena sangat terkait dengan permintaan hak milik dan hak guna bagi konsumen atau penjual. Transaksi yang tidak disertai dengan permintaan hak ini permintaan hak milik dilarang dalam Islam. Tadlis dalam waktu penyerahan dapat dijelaskan dalam bentuk kurva yang ada di sini. Selanjutnya yaitu takrir. Dalam situasi yang tidak pasti, ada lebih dari satu hasil atau kejadian yang akan muncul dalam probabilitas yang berbeda-beda. Hal ini disebut dengan takrir. Jadi kalau melakukan takrir berarti melakukan sesuatu tanpa pengetahuan yang cukup, atau mengambil risiko dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui akibatnya secara pasti. Bentuk-bentuk takrir yang dibahas dalam materi ini yaitu yang pertama takrir dalam kuantitas, yang kedua takrir dalam kualitas, dan yang ketiga takrir dalam harga, dan yang keempat takrir dalam waktu. Takdir yang pertama yaitu takdir dalam kuantitas adalah ketidakpastian kuantitas barang yang ditransaksikan. Misalnya petani sepakat menjual padinya yang belum panen kepada pedagang dengan harga 1.500.000 tanpa mengetahui kuantitasnya secara pasti. Kedua, takdir dalam kualitas adalah ketidakpastian kualitas barang yang ditransaksikan. Misalnya penjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Ketiga, takdir yang ketiga yaitu takdir dalam harga, yaitu ketidakpastian jenis harga barang yang digunakan dalam satu transaksi. Misalnya menggunakan dua jenis harga dengan nilai yang berbeda, yakni cash atau kredit dalam transaksi. Contohnya menjual sebuah mobil baru dengan harga cash sebesar 150 juta atau dengan harga kredit sebesar 350 juta selama 5 tahun. Takdir yang keempat yaitu takdir dalam waktu penyerahan, yaitu adalah ketidakpastian waktu penyerahan barang yang ditransaksikan. Misalnya menjual sebuah cincin emas dengan 24 karat yang hilang seberat 5 gram dengan harga sebesar 3,5 juta dan diserahkan pada setelah cincin tersebut ditemukan kembali. Selanjutnya yaitu bencana alam. Bencana alam adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, erupsi gunung Merapi, banjir dan kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan lain-lain. Bencana alam menimbulkan banyak kerugian materi pada masyarakat yang tinggal di daerah yang terkena bencana alam tersebut. Efek dari kerugian materi tersebut adalah meningkatkan jumlah permintaan barang untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Karena jumlah permintaan meningkat sementara jumlah barang-barang yang tersedia tetap, maka harga barang-barangnya akan naik. Efek bencana ini akan selanjutnya yaitu investasi harga. Pengendalian harga dalam Islam ditentukan oleh penyebabnya. Mengutip pendapat dari Ibnu Taimiyah Karim yang mengatakan bahwa jika penyebabnya adalah perubahan pada permintaan dan penawaran, maka pengendaliannya dilakukan melalui investasi pasar. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi pada permintaan dan penawaran, maka pengendaliannya dilakukan dengan menghilangkan distorsi tersebut. Penetapan harga melalui musyawarah, yakni melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap harga, antara lain penjual, pembeli, pemerintah, masyarakat secara umum, dan lain-lain. Dan yang menyelenggarakannya adalah pemerintah dengan melibatkan semua perwakilan dan pasar. Setelah perundingan yang penyelidikan tentang pelaksanaan jual beli, pemerintah kemudian secara persuasif menawarkan
ketepatan harga yang didukung oleh semua peserta musyawarah. Jika semua penduduk tujuan kebijakan ini yaitu untuk melindungi kepentingan penjual dan pembeli itu sendiri, dan untuk menghilangkan gangguan dari HKM agar terdapat berjalan secara normal. Itulah pemaparan materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.